Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri, sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas siapa Tuhan yang sebenarnya. Di konten yang kita sudah upload membahas tentang siapa Allah sebenarnya, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas siapa Tuhan yang sebenarnya. Kenapa dikatakan siapa Allah, siapa Tuhan? Allah itu nama sifat, Tuhan itu ia Tuhan, Tuhan segala keadaan. Subhanallah. Allah itu nama sifat, bukan nama Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya? Cuma yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa Tuhan itu esa dengan hamba. Artinya hamba dengan Tuhan itu esa, satu adanya, satu wadah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran banyak sekali, cuma kita tidak mau belajar ini. Seperti yang dikatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu, aku bersama kamu di mana saja kamu berada, aku di dalam dirimu, kenapa kamu tidak melihatku? Subhanallah. Jadi kita ini esa dengan Tuhan, tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Sifat dengan zat esa. Tapi apakah kita sudah merasakan Tuhan itu? Pasti belum bisa. Orang yang tidak bisa merasakan Tuhan bersama dirinya, sekalipun dia ahli kitab, ahli Al-Quran, pasti tidak akan damai. Masih diputar-putar dengan akal pikirannya.
Tapi kalau kita sudah benar-benar memahami Tuhan yang sebenarnya, tidak ada kesusahan. Yang susah dilihat orang, kita nikmati dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Kita kembali ke dalam. Kenapa kita tidak bisa merasakan Tuhan bersama kita? Karena kita belum mengetahui siapa Tuhan sebenarnya. Kita belum mengetahui Tuhan, akhirnya kita tidak bisa tersambung. Kalau tidak tersambung, maka kita tidak akan bisa merasakan. Siapa Tuhan sebenarnya? Tuhan itu adalah yang maha hidup, yang maha segalanya, maha segala keadaan. Kita tidak akan pernah damai ketika kita tidak memahami Tuhan yang sebenarnya. Iya, kita bersama kita benar. Esa dengan kita benar. Di mana saja kita berada itu benar. Tapi kita tidak tahu. Akhirnya yang kita rasakan susah, dan susah. Kita ini hidup dalam keadaan titik-titik. Kalau kamu sudah memahami titik-titik ini, pasti saudara damai. Kalau tidak damai, potong leher saya. Artinya kita sudah tersambung dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanya nikmat terus menerus. Kecuali kalau kita mau mengingkari itu semua. Jadi mari kita belajar, saudara. Belajar. Jangan kita cuma memahami kata-katanya. Karena itu tidak penting. Semua kita sudah memahami. Seperti yang dikatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu, aku bersama kamu, aku di dalam dirimu. Ini sudah kata-kata yang sudah lumrah. Tapi apa hasilnya? Apakah kita betul-betul memahami? Apakah kita sudah tersambung? Kalau sudah tersambung, kita kehilangan akal, yang ada adalah nikmat dan nikmat. Karena kenapa? Kalau masih ada akal fikir, kita tidak pernah merasa nyaman. Kita selalu dikacaukan pikiran kita sendiri. Apa iya, apa bukan, dan lain sebagainya. Yang harus dijinakkan adalah pikiran kita. Kalau perlu kita buang jauh-jauh. Karena yang menyesatkan manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu pasti. Bukan nafsu. Nafsu itu ikut dengan pikiran. Ketika nafsu mengatakan, ayo begini, belum tentu di-ACC-kan pikiran. Tapi ketika berpikiran mengatakan begini, kata nafsu, ayo. Ini.
Ketika nafsu berpikir buat maksiat, belum tentu di ACC-kan pikiran, tapi ketika pikiran tujuan maksiat, nafsu mendorong. Itulah sebabnya saya katakan berkali-kali dalam konten saya, orang betul-betul sampai kepada Allah, yang betul-betul mengenal Allah, dia kehilangan akal. Karena apa? Akal inilah yang menjurus manusia, bukan nafsunya. Kalau ada orang mengatakan nafsunya, itu salah caranya memahami ilmu. Nafsu ini tidak bisa. Nafsu ini diciptakan sehidup semati untuk kita. Tidak mungkin nafsu menguasai kita. Cuma gimana caranya? Kita harus tahu selak-beluknya masalah ini. Intinya di sini, kalau kita sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya, pasti damai hidupnya. Damai sedamai-damainya. Tidak ada rasa susah. Walaupun seumpama makan satu hari itu cuma sesuap sendok, itu tidak menjadi masalah baginya. Karena jauh lebih nikmat bersama Allah daripada nasi satu karung kita makan. Tidak ada gunanya. Tidak ada kesusahan. Yang membuat susah kita ini akal pikir. Pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini. Akhirnya stres. Saudara, kita jangan cuma belajar berkata-kata. Ayo kita cari siapa Allah sebenarnya, siapa Tuhan sebenarnya. Patokannya, kalau saudara belum damai, kamu belum bertemu, kamu belum kenal. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.